Materi pembahasan saya adalah kata sandang dan acuan. Definisi acuan. Menurut Lyon pada tahun 1968 dalam bukunya halaman 425 bahwa acuan menimbulkan anggapan tentang eksistensi sesuatu yang ditarik dari pengalaman tentang objek dalam dunia fisik manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, acuan adalah rujukan, referensi, dan tanda. Acuan disebut petanda merupakan komponen ketiga yang menjadi bahasan semantik, terutama dalam kaitannya dengan teori segitiga makna. Acuan adalah sesuatu benda yang ditunjuk oleh kata atau bahasa, baik sesuatu itu bersifat realistis, imajinatif, maupun ilusi. Jika seseorang berkata kursi, kata kursi mengacu pada kata benda yang disebut kursi. Menurut KBBI, acuan adalah rujukan, referensi. Acuan, rujukan, referensi, objek adalah sesuatu yang ditunjuk oleh tanda. Acuan menunjuk kepada hubungan unsur-unsur linguistik berupa kata, kalimat, dan pengalaman. Acuan merupakan hal yang mendasar dalam semantik, sebab acuan tidak akan dimengerti apabila pengertian tentang lambang dalam bentuk kata dan kalimat tidak ada. Memang sulit memberikan batasan tentang acuan. Kadang-kadang acuan dihubungkan dengan realitas, kenyataan, atau eksistensi tertentu. Orang mengatakan kursi yang acuannya adalah kursi seperti yang kita kenal selama ini. Acuan ini adalah dalam lingkungan kita yang nyata, meskipun realitasnya kadang-kadang hanya ada di dalam bayangan ataupun dalam hayalan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang berkata, kerbau, atau, "Hei kerbau, mengapa duduk saja?" Kita mengerti yang dimaksud dengan kerbau, kita tahu acuannya, tetapi yang di hadapan kita yang kita lihat adalah manusia. Kalau begitu, apakah manusia berubah jadi kerbau? Lalu mengapa urutan kata itu yang muncul? Di sini kita berhadapan dengan acuan yang dipindahkan. Yang dipindahkan bukan acuan secara keseluruhan yang bersifat jasmania, tetapi hanya sifat kerbau yang terlalu lamban. Dalam hal ini berhadapan dengan perbandingan. Klasifikasi acuan. Klasifikasi acuan terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Acuan di dalam bahasa, yang kedua, acuan di luar bahasa. Acuan di dalam bahasa yaitu beberapa kosakata atau istilah yang ditujukan ke hal-hal yang berada di luar bahasa. Misalnya, istilah-istilah seperti subjek, objek, jumlah, dan sebagainya. Acuan di luar bahasa yaitu acuan yang bersifat nyata di alam semesta maupun tidak. Klasifikasi acuan di luar bahasa. Klasifikasi acuan di luar bahasa terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Acuan indrawi, 2. Acuan metafisik, ketiga, acuan ilusi, keempat, acuan imajinatif, dan kelima, acuan abstrak. Acuan indrawi. Acuan indrawi yaitu sesuatu di alam semesta yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia seperti benda-benda, gunung, pohon, dan lain sebagainya. Acuan metafisik. Acuan metafisik yaitu sesuatu yang bisa dikenal melalui pengetahuan yang berasal dari kitab-kitab agama, seperti jin dan malaikat. Acuan ilusi. Acuan ilusi yaitu sesuatu yang tidak ada wujudnya dalam kenyataan, misalnya perkasa, gagah. Acuan imajinatif.
Acuan imajinatif yaitu sesuatu yang tidak ada wujudnya, akan tetapi ia tergambar dengan hal-hal yang ada atau wujud dalam realita. Misalnya, pribadi aktor dalam film maupun dalam drama. Acuan abstrak. Acuan abstrak yaitu sesuatu yang secara fisik tidak ada wujudnya, akan tetapi ia dipahami secara logis. Misalnya, sifat jujur, sifat adil, dan sifatnya yang ramah. Ekspresi kata sandang. Dalam KBBI tahun 2016, pengertian kata sandang hanya dipaparkan sebagai artikel. Sedangkan menurut Harimurti Kridalaksana pada tahun 1994 dalam bukunya halaman 94, kata sandang dalam bahasa Indonesia adalah kategori yang mendampingi nomina dasar. Kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak mempunyai makna yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau nomina atau kata-kata tertentu. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri kata sandang. Ciri-ciri kata sandang yaitu yang pertama, tidak memiliki arti khusus. Yang kedua, dapat membedakan kata lain. Dan yang ketiga yaitu mendampingi kata lain. Fungsi kata sandang. Yang pertama ialah dapat digunakan sebagai gelar, misalnya Sang Raja, Sri Sultan. Dan yang kedua yaitu untuk menjelaskan orang tunggal atau kelompok tertentu. Contoh untuk orang tunggal yaitu sang penulis, sedangkan untuk kelompok yaitu para penonton. Yang ketiga yaitu membedakan sebuah kata atau frasa. Contoh, yang tekun berusaha pasti akan berhasil. Nah, yang tekun berusaha maksudnya di sini adalah orang-orang yang tekun dalam berusaha. Macam-macam kata sandang. Yang pertama, kata sandang untuk menyatakan jumlah tunggal. Yang kedua, kata sandang untuk menyatakan jumlah kelompok. Dan yang terakhir, kata sandang untuk menunjuk kata ganti orang atau benda. Kata sandang untuk menyatakan jumlah tunggal. Yang pertama yaitu sang. Biasanya dipanggil untuk panggilan seseorang, benda mati, atau makhluk hidup lainnya untuk meninggikan martabat atau sindiran. Sri biasanya digunakan sebagai penyandang nama manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Hang biasanya digunakan untuk sastra lama untuk menghormati seseorang. Dang digunakan sama seperti hang, namun hanya dikhususkan untuk wanita. Heang digunakan untuk menyebut dewa atau dewi. Yang kedua yaitu kata sandang menyatakan jumlah kelompok. Kata sandang menyatakan jumlah kelompok seperti para merupakan kata sandang yang digunakan untuk menegaskan sekelompok manusia yang mempunyai suatu kesamaan tertentu. Selanjutnya, kata sandang menyatakan jumlah kelompok umat, merupakan kata sandang yang digunakan untuk menyatakan kesamaan kepemilikan dalam bidang agama atau ideologi. Selanjutnya, kata sandang yang menyatakan jumlah kelompok kaum, merupakan kata sandang yang digunakan untuk orang yang mempunyai kesamaan pandangan atau ideologi. Selanjutnya, kata sandang untuk menunjuk kata ganti orang atau benda. Kata sandang si merupakan kata sandang yang digunakan untuk mengiringi nama seseorang, hewan, atau untuk membentuk kata sifat menjadi kata benda. Kata sandang yang merupakan kata sandang yang digunakan untuk membentuk kata benda dari kata yang dikhususkan sebagai kata ganti orang atau benda.